Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyiddin Masuku SEMSI. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Sulam, Maluku Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah mengenai dengan statistik. Nah, saya harap apa yang saya sampaikan nanti kita semua bisa menyaksikan dengan secara benar. Nah, dalam pembahasan statistik ada 4 hal yang nanti kita akan bisa memahami. Yang pertama adalah ruang lingkup statistik, yang kedua statistik dan metode ilmiah, dan yang ketiga adalah data dan pengolahan data, dan keempat adalah penyajian data. Nah, dalam statistik terdapat beberapa hal yang harus kita paham, atau kegiatan statistik ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mengumpulkan data. Yang kedua, bagaimana kita menyusun data. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menyajikan data. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat menganalisis data dengan metode tertentu. Dan yang terakhir, sudah pasti adalah kita dapat menginterpretasikan hasil analisis. Nah, inilah yang dimaksud dengan kegunaan daripada statistik. Nah, statistik itu juga terdapat atau terbagi atas dua, yaitu ada statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensi. Nah, statistik deskriptif adalah berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data untuk memberikan informasi tanpa uji hipotesis dan pengambilan kesimpulan. Atau statistik deskriptif biasanya hanya berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Sedangkan statistik inferensi adalah setelah data kita kumpulkan, maka kita lakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data. Di dalamnya terdapat uji hipotesis dan kemudian dilakukan investasi serta diambil kesimpulan. Itulah perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, sudah pasti statistik tidak terlepas dari metode ilmiah. Nah, kita ketahui bahwa metode ilmiah adalah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk keliru paling kecil. Maka dalam hal ini harus ada langkah-langkah dalam metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah adalah satu, merumuskan masalah. Yang kedua, kita melakukan studi literatur. Dan yang ketiga, kita membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis. Dan yang keempat, kita mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Dan yang kelima, kita mengambil kesimpulan. Dalam hal ini, peran statistik sangat penting untuk mengolah data, menguji hipotesis, dan menjawab pertanyaan, di mana statistik berperan sebagai instrumen penelitian, sampel penelitian, sifat data, variabel, dan metode analisis data. Nah, kita bicara mengenai data, sudah pasti data berdasarkan jenisnya terbagi atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contoh, jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, lama kerja, jumlah gaji, usia, hasil, ulangan, dan lain-lain. Nah, data juga ada tingkatan skala, di mana terdapat skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, data nominal ialah data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu.
Data nominal juga sering dinyatakan dengan data hitungan. Disebut demikian karena data tersebut diperoleh dengan cara menghitung. Dalam hal ini menghitung jumlah siswa, baik menurut tingkat studi atau lama studi. Data ordinal. Data ordinal juga sering disebut dengan data urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan ranking. Contoh, misalkan dari jumlah 5 orang finalis lompat jauh, ada nomor 1 juara 2, nomor 2 juara 3, dan nomor 3 juara 4, nomor 4 juara 3, dan juara nomor 5 juara 5. Nah, sedangkan data interval adalah data statistik yang terdapat jarak sama di antara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalkan. Sebagai contoh, pada perlombaan lompat jauh pada contoh pada data ordinal di atas, data nilai skor masing-masing juara data interval, itulah disebut dengan data interval. Sedangkan data rasio, data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Contoh, berat badan dan tinggi badan dan lain sebagainya. Nah, dalam statistik juga ada namanya pengolahan data. Prosedur pengolahan data terdapat parameter dan jumlah variabel. Nah, parameter, berdasarkan parameter yang ada, statistik dibagi menjadi dua. Satu, statistik parametrik. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi, jadi tidak harus normal. Jumlah variabel. Berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi, dalam analisis univariat hanya ada satu pengukuran variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Yang kedua, kita melakukan analisis dalam behavioral. Contoh, korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Yang ketiga adalah analisis multivariat. 2 atau lebih pengukuran variabel untuk n sampel di mana analisis variabel dilakukan bersamaan. Contoh, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, dan faktor sekolah. Nah, dalam statistik juga terdapat persoalan mengenai dengan penyajian data. Dalam penyajian data, ada dua hal yang harus kita sajikan data itu dalam bentuk tabel dan bentuk grafik. Nah, tabel itu memberikan informasi secara rinci terdiri atas kolom dan baris. Tabel, kolom, baris, di mana kolom pertama adalah label, kolom kedua adalah n frekuensi atau label, sedangkan baris berisi data berdasarkan kolom. Contohnya seperti tabel tabulasi silang, di mana pendapat tentang spesifikasi asal wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Papua, dan jumlah. Ya, sangat perlu, tidak perlu, sangat tidak perlu, jumlah. Ini merupakan satu contoh tabel tabulasi silang. Nah, data dapat disajikan dalam bentuk grafik juga. Ini contoh grafik, ada grafik batang, ada grafik garis, ada grafik lingkaran, dan ada grafik interaksi. Terima kasih. Mungkin demikian materi paparan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan
dapat bermanfaat bagi kita semua. Ucapan saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.